bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Apa kabar pemirsa? Tentunya Anda dalam keadaan sehat dan baik saja, bukan? Jumpa lagi bersama saya Malta Maresa dalam acara Info Kursus, sebuah tayangan yang memuat tentang beberapa keterampilan yang sudah ada di negeri ini. Dan Info Kursus kali ini akan mengajak Anda untuk mengenal dan mengetahui lebih dekat lagi tentang keterampilan otomotif sepeda motor. Dan pada episode kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara memeriksa atau memperbaiki kelistrikan bodi pada sepeda motor. Pemirsa, bagi Anda pengendara sepeda motor, tentu pernah mengalami lampu motor mati atau klakson tidak berbunyi, bukan? Itu disebabkan oleh kelistrikan bodi pada sepeda motor Anda tidak berfungsi dengan baik. Bagaimanakah cara memeriksa atau memperbaikinya? Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan narasumber kita berikut ini. Baiklah pemirsa, kali ini kita akan mempelajari pemeriksaan sistem kelistrikan pada sepeda motor, di mana sistem kelistrikan bodi pada sepeda motor merupakan standar yang telah dibuat oleh pabrik pembuatnya. Adapun fungsi dari sistem kelistrikan sepeda motor yang terpasang pada sepeda motor berguna sebagai isyarat keamanan berkendara ketika malam hari, atau memberikan isyarat ke pengendara lain bahwasanya kendaraan kita akan berbelok. Dan selanjutnya adalah ketika ada orang kita harus beri isyarat klakson. Dan selanjutnya yang terakhir adalah ketika kita akan berhenti, pengendara di belakang kita akan mengetahui posisi pada lampu rem. Adapun jenis atau model sistem kelistrikan bodi pada sepeda motor terkini dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelistrikan bodi sepeda motor yang menggunakan sistem fuel injection atau FI. Kemudian sistem kelistrikan bodi yang masih menggunakan percampuran bahan bakar konvensional atau karburator. Di sini yang membedakan antara tipe fuel injection dan konvensional adalah biasanya terletak pada speedometer AC-nya. Di situ ada beberapa perbedaan. Sedangkan pada mesin yang konvensional, teknologi yang masih menggunakan teknologi analog, di mana sangat sederhana dalam pemeriksaannya. Pada dasarnya, kalau kita belajar mengenai listrik, itu yang harus kita ketahui yang pertama adalah sumber baterainya, sumber arus listrik, yaitu baterai. Baterai merupakan sumber arus listrik DC untuk mensuplai energi listrik yang dibutuhkan oleh kendaraan atau komponen yang membutuhkan arus listrik, seperti misalnya lampu depan, lampu sen, lampu belakang, dan lampu iluminasi yang terdapat pada dashboard. Tiap komponen itu bekerja berdasarkan fungsinya. Kemudian komponen yang utama yang ada di sini kita lihat adalah main switch, ya. Main switch di sini berfungsi adalah memutus dan menghubungkan arus listrik dari baterai ke komponen yang membutuhkan. Kita lihat bagi sisi kiri pada stang ini terdapat saklar, di mana di sini adalah yang pertama bagian tengah adalah saklar klakson atau horn switch. Kemudian bagian bawahnya adalah sen switch, ya. Kemudian yang paling atas itulah dimmer switch, yaitu lampu jauh dan lampu dekat. Pada bagian saklar sebelah kanan, sepeda motor yang tidak menggunakan main switch lampu, itu bagian bawah adalah starter switch yang berfungsi untuk menyalakan kendaraan menggunakan tenaga listrik melalui baterai. Karena ada dua cara, yaitu menggunakan kickstarter dan electric starter. Kemudian setelah komponen yang ada pada bagian front handle dari sepeda motor ini, kita coba periksa dari yang pertama adalah di sini adalah sumber arusnya baterai, ya. Baterai yang ada di sini berada di sebelah kanan bagian depan mesin, berfungsi sebagai sumber arus DC untuk keperluan komponen yang membutuhkan arus listrik. Kemudian selanjutnya adalah ada sekring, ya, atau pengaman arus listrik. Ketika komponen yang membutuhkan arus listrik terjadi hubungan pendek, maka arus listrik dari baterai langsung terputus. Dengan demikian sebagai pengaman. Kemudian
Komponen selanjutnya adalah main switch atau dalam bahasa Indonesia adalah kunci kontak. Jadi berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari baterai ke komponen yang membutuhkan arus listrik 12 volt. Kemudian baterai di sini nanti akan terisi yang namanya adalah sistem pengisian yang dilakukan oleh stator AC yang ada pada bagian kiri di sini terdapat generator ya. Generator menghasilkan arus listrik bolak-balik. Karena kebutuhan arus listrik bolak-balik tidak dibutuhkan di sepeda motor, maka dia harus dirubah dulu menjadi DC. Konsepnya adalah ada komponen yang berfungsi sebagai pengubah arus listrik, di mana disebutnya adalah dioda rectifier. Istilah bengkel umum adalah kiprok. Tapi dalam bahasa teknik sepeda motor adalah voltage regulator, di mana berfungsi sebagai alat mengatur besarnya arus listrik DC yang masuk ke baterai. Itulah komponen awal dari sistem kelistrikan. Bagaimana pemirsa? Anda pasti semakin tertarik untuk mengikuti kelanjutan penjelasan narasumber kita tentang bagaimana cara memeriksa atau memperbaiki kelistrikan bodi pada sepeda motor ini, bukan? Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa, Anda masih di Info Kursus dalam keterampilan otomotif sepeda motor dan dalam episode bagaimana cara memeriksa atau memperbaiki kelistrikan bodi pada sepeda motor. Mari bersama-sama kita simak lanjutan penjelasan narasumber kita berikut ini. Baiklah pemirsa, berikut ini akan saya jelaskan alat dan bahan yang digunakan ketika kita melaksanakan pemeriksaan sistem kelistrikan bodi pada sepeda motor. Yang pertama, kita lihat bahan di sini ya. Bahannya adalah baterai ya. Nah, fungsinya adalah menyimpan arus sementara arus listrik DC untuk keperluan komponen-komponen kelistrikan yang ada pada sepeda motor. Baterai dibedakan menjadi dua macam, yaitu sel basah dan sel kering. Sel basah itu terdapat cairan elektrolit atau H2SO4. Kemudian yang tipe kedua adalah tipe kering. Dia juga mempunyai cairan H2SO4, cuman bentuknya adalah pasta atau gel. Maka disebutnya adalah baterai kering. Kemudian bahan selanjutnya adalah kita lihat adalah sikring. Sikring di sini berfungsi sebagai alat pengaman sistem kelistrikan. Jadi sikring ini akan putus apabila terjadi hubungan pendek pada komponen yang dilewatinya. Ada dua macam tipe sikring yang digunakan pada sepeda motor. Yang pertama adalah tipe tusuk. Tipe tusuk itu ada beberapa warna ya. Warna merah itu kira-kira menunjukkan 10 ampere ya. Kemudian ada biru, kuning, bening dan sebagainya. Besaran arus yang diizinkan tertera pada kemasannya. Kemudian tipe yang kedua adalah sikring tipe botol ya. Tipe botol itu adalah tipe model lama. Di sana terdapat kapasitas ampere yang diizinkan melalui sikring tersebut. Dan apabila terdapat hubungan pendek pada komponen, maka akan putus. Dengan demikian komponen tersebut akan aman. Kemudian komponen selanjutnya adalah kunci kontak. Kunci kontak. Nah, kunci kontak di sini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik ke komponen yang membutuhkan arus listrik. Dalam istilah bahasa Indonesia adalah main switch atau switch utama. Kemudian komponen selanjutnya adalah saklar. Saklar bagian kiri. Saklar bagian kiri atau left handle switch ya. Di sini terdapat 3 saklar. Yang paling bawah adalah horn switch. Yang bagian tengah adalah turn switch atau saklar lampu sen. Kemudian yang paling atas itu ada simbol yang menunjukkan jarak dekat dan jarak jauh. Itu disebutnya adalah
dimmer switch. Saklar bagian bawah yaitu horn switch berfungsi untuk mengaktifkan klakson, ya, mengaktifkan klakson untuk memberi isyarat ke pengemudi lain atau di jalan raya. Kemudian yang bagian tengah adalah saklar belok atau turn switch yang berfungsi untuk memberikan isyarat kepada pengemudi lain bahwasanya kita apakah belok kiri atau belok kanan, ya. Kemudian bagian atas adalah saklar dimmer switch, menunjukkan penggunaannya ketika menggunakan posisi lampu dekat atau lampu jauh. Kemudian selanjutnya adalah saklar yang ada pada bagian kanan. Perlu diingat pemirsa bahwasanya beberapa model, ya, motor terkini tidak lagi menggunakan saklar lampu, tapi langsung terhubungkan dengan generator yang ada pada rotor dan stator AC pada magnet. Biasanya motor keluaran 2013 sudah tidak menggunakan saklar lampu utama, tapi pada bagian bawah masih terdapat yang namanya saklar starter atau electric starter yang berfungsi untuk menghidupkan mesin menggunakan arus listrik. Kemudian komponen selanjutnya adalah kita lihat speedometer, ya, atau meter AC orang bilang. Di sini untuk berfungsi speedometer ini adalah menunjukkan yang pertama jarum pointer kecepatan, menunjukkan berapa kilometer kecepatan kita per jam. Kemudian terdapat lampu indikator lampu sen, ya, lampu sen menunjukkan belok kiri atau belok kanan. Ada beberapa indikator, ada yang menyatu ketika belok kiri juga indikatornya menyala, ada beberapa yang terpisah. Yang sebelah kiri menunjukkan indikator kiri, yang sebelah kanan menunjukkan ke sebelah kanan. Kemudian indikator yang warna biru adalah posisi indikator lampu jauh. Hal ini untuk menunjukkan bahwasanya pengemudi ia menggunakan posisi lampu high atau lampu jauh. Kemudian selanjutnya adalah fuel meter, menunjukkan posisi bensin apakah kosong, ya, setengah ataukah penuh, ya. Di sini akan menunjukkan jarumnya posisi E atau F. Bahan selanjutnya adalah disebutnya flasher atau flasher relay, berfungsi untuk membuat kedipan lampu sen ketika berbelok ke kiri atau ke kanan, ya. Dalam 1 menit terdapat 60 kedipan, berarti dalam 1 detik 1 kedipan. Kemudian komponen selanjutnya adalah stator AC atau spool orang bilang. Nah, spool ini letaknya bagian kiri umumnya pada kendaraan atau pada kendaraan matic pada sebelah kanan. Berfungsi untuk apa? Menghasilkan arus AC. Ketika mesin berputar akan menghasilkan arus AC, ya. Kemudian arus AC itu akan dirubah menjadi DC untuk mengisi baterai, ya. Yang dilakukan oleh namanya voltage regulator. Voltage regulator itu berfungsi untuk apa? Mengatur tegangan yang masuk ke baterai. Dengan demikian baterainya agar selalu konstan berdasarkan beban mesin. Demikianlah tadi pemirsa adalah bahannya. Kemudian adalah alat pada sistem kelistrikan itu adalah sangat sederhana. Yang pertama adalah test lamp. Test lamp di sini kita hanya untuk mengetahui apakah ada arus listrik yang kita periksa dalam jaringan kabel bodi. Kita tidak mengetahui besarnya tegangan. Kemudian yang kedua adalah multitester atau avometer. Avometer di sini ada 2 model. Yang pertama tipe analog, tipe jarum, ya. Kemudian kita gunakan di sini untuk mengukur apa? Ada 3 macam satuan yang kita ukur. Yang pertama adalah voltase atau tegangan. Yang kedua adalah tahanan. Yang ketiga adalah kuat arus. Kuat arus dalam ampere atau miliampere. Demikianlah pemirsa alat dan bahan yang sudah saya jelaskan dalam pemeriksaan sistem kelistrikan bodi pada sepeda motor.
Bagaimana pemirsa? Anda sudah mulai paham atau makin penasaran untuk mengetahui kelanjutan pembahasan tentang cara bagaimana memeriksa atau memperbaiki kelistrikan bodi pada sepeda motor ini? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa, masih bersama Info Kursus dan masih di keterampilan otomotif sepeda motor. Mari kita ikuti penjelasan narasumber kita selanjutnya dalam episode bagaimana cara memeriksa atau memperbaiki kelistrikan bodi pada sepeda motor berikut ini. Pemirsa, berikut ini akan dijelaskan cara pengukuran komponen-komponen pada sistem kelistrikan bodi sepeda motor. Yang pertama, kita ukur adalah baterai. Ukur baterai menggunakan avometer digital, hubungkan berapa volt yang tertera pada bacaan. Kemudian tekan hole untuk mengetahui ternyata hasilnya lebih dari 12 volt. Langkah selanjutnya adalah pengukuran sekring. Sekring di sini kita ukur apakah putus atau tidak dengan cara menghubungkan avometer pada posisi ohm ya. Apabila terhubung dengan baik maka dia ada hubungan atau kontinuitas. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran kontinuitas dari main switch atau kunci kontak. Hubungkan avometer pada posisi ohm, kemudian posisi kunci kontak off, kemudian on kan. Apabila terjadi kontinuitas, berarti hubungan dari kunci kontak ini masih bagus. Selanjutnya, kita periksa komponen pada sistem kelistrikan ini adalah kita lihat adalah pemeriksaan secara visual pada lampu bagian depan. Lampu bagian depan, apabila dia sudah putus, itu ada indikator berwarna hitam atau filamennya putus. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan dari bagian sebelah kiri switch ya, switch pada sepeda motor ini, yaitu kita lihat pemeriksaan tombol klakson bagus atau tidak, maka kita harus membuka dari saklar yang ada pada ini. Dan selanjutnya ketika posisi avometer posisikan ke ohm, maka hubungan kontinuitas harus ada. Pemirsa, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan boklam lampu belakang. Apakah masih bisa digunakan atau tidak? Ada dua cara pengukurannya. Yang pertama, Anda lihat secara visual ya, dari filamen boklam tersebut. Apabila dia putus maka filamen tidak terhubung. Kalau masih terhubung, kita masih bisa menggunakan pemeriksaan menggunakan avometer. Posisikan avometer pada posisi ohmmeter, hubungkan terminal positif avometer dengan ujung pada filamen. Apabila putus, dia tidak akan menunjukkan kontinuitas. Dan apabila filamen atau boklamnya masih bagus, maka pada avometer terdapat kontinuitas atau hubungan. Langkah selanjutnya adalah langkah pemeriksaan klakson. Nah, berhubung klakson di sini merubah arus listrik menjadi gelombang atau getaran menjadi suara, maka kita di sini harus kita hubungkan avometer pada posisi ohmmeter. Ukur salah satu terminal pada klakson, kemudian hubungkan pada terminal lainnya. Apabila terdapat kontinuitas atau suara alarm pada avometer, berarti menunjukkan avometer itu masih klakson tersebut masih bagus. Selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan kinerja dari switch rem, apakah masih berguna atau tidak. Dengan prinsip yang sama dengan pengukuran kunci kontak, posisi avometer pada posisi O, hubungkan terminal alat ukur ke salah satu ujung dari saklar switch rem, ujung satunya lagi pada terminal satunya, kemudian tekan
switch rem menggunakan tangan. Apabila dia tidak ada suara atau tidak ada kontinuitas, berarti switch rem tersebut masih baik dan masih bisa digunakan. Yang terakhir adalah kita pemeriksaan adalah switch lampu. Yang pertama, lampu dim atau lampu dimmer switch. Hubungkan posisi ampermeter seperti semula, posisi ohmmeter. Ukur pada ketiga buah terminalnya. Apabila pada alat ukur ada kontinuitas atau suara, berarti saklar dim, dekat, dan jauhnya masih bagus. Kemudian selanjutnya adalah kita memeriksa saklar dari lampu sen. Saklar lampu sen itu adalah ada 3 kabel. Yang pertama adalah kabel yang berasal dari flasher, itu adalah bagian tengahnya. Kemudian ketika dibelokkan kiri, gerakkan saklar tersebut ke posisi kiri. Apabila ada hubungan, berarti saklar tersebut masih bagus. Dan sebaliknya, hubungkan terminal lainnya, gerakkan saklar ke posisi kanan. Apabila ada suara atau ada hubungan, berarti saklar tersebut masih bagus. Kemudian selanjutnya kita ukur adalah horn switch, yaitu saklar klakson. Di sini kita ukur 2 hubungan dari terminal pada saklar, yaitu hubungkan ampermeter pada posisi ohmmeter, kemudian tekan klakson, tombol klaksonnya, ya. Apabila terdapat kontinuitas atau hubungan atau suara, maka saklar klakson tersebut masih dapat digunakan. Dengan demikian disimpulkan tombol klaksonnya masih standar dan masih bisa digunakan. Demikianlah pemirsa penjelasan dari kami mengenai pemeriksaan sistem kelistrikan bodi pada sepeda motor. Bagaimana pemirsa? Tidak sabar ingin tahu kelanjutan episode ini? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Info Kursus. Pemirsa, Anda masih di Info Kursus dalam keterampilan otomotif sepeda motor. Dan masih bersama saya Malta Maresa dan narasumber kita Bapak Suryadi. Mari kita ikuti penjelasan selanjutnya dalam episode bagaimana cara memeriksa atau memperbaiki kelistrikan bodi pada sepeda motor berikut ini. Baiklah pemirsa, setelah kita memeriksa kerusakan yang ada pada sistem kelistrikan bodi sepeda motor, selanjutnya marilah kita menguji kinerja dari tiap-tiap sistem yang ada pada kelistrikan sepeda motor. Pertama-tama, putar kunci kontak on. Hidupkan mesin menggunakan starter elektrik. Pertama yang kita periksa adalah klakson. Nah, klakson menyala berarti menunjukkan tanda atau sistem klakson tersebut bagus. Selanjutnya kita periksa dari lampu besar. Lampu besar karena tidak menggunakan saklar, kita langsung mainkan lampu jauh dan lampu dekat. Kalau berkedip atau bergantian berarti menunjukkan switch dimmer tersebut masih bekerja dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah memeriksa kinerja dari lampu sen belok kiri. Apakah lampu sennya berkedip? Kalau berkedip berarti menunjukkan sistem lampu sen ini masih baik. Selanjutnya kita periksa switch rem depan bekerja atau tidak dengan cara menekan dan melihat lampu belakang menyala atau tidak. Dan setelah kita periksa lampu menyala berarti sistem pengereman indikator lampu bekerja dengan baik. Kemudian selanjutnya kita periksa rem kaki atau rem belakang, ya, rem bagian belakang. Tekan, injak, apakah dia menyala atau tidak. Apabila menyala berarti lampu tersebut bekerja dengan baik. Langkah selanjutnya kita periksa kinerja dari indikator bensin, apakah posisi E atau F. Apabila bensin penuh maka menunjukkan posisi F. Dan apabila bensin setengah atau kosong dia akan turun. Karena yang diukur adalah dalam bentuk tahanan pada sender bahan bakar yang ada pada
tangki. Setelah itu selanjutnya kita periksa dari kinerja dari gear position switch. Di sini ada 5 posisi. Yang pertama adalah netral atau N. Yang kedua adalah posisi gigi 1, ya, first. Kemudian yang kedua adalah posisi gigi 2, second gear. Kemudian selanjutnya ke gigi 3. Ini adalah posisi gigi 3 dan terakhir adalah posisi gigi 4 dan seterusnya. Demikianlah tadi langkah-langkah pemeriksaan setelah kita melakukan semua aspek atau semua sistem yang ada pada kelistrikan bodi pada sepeda motor. Kunci dari keberhasilan kita memeriksa dari sistem kelistrikan ini adalah tentunya Anda harus paham betul cara kerja, konstruksi, dan komponen-komponen yang ada pada sistem kelistrikan sepeda motor. Tentunya di sini pemirsa jangan lupa setiap produk yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya mempunyai wiring diagram atau buku petunjuk dalam hal perawatan dan pemeliharaannya. Dengan demikian, kinerja dari sistem kelistrikan ini akan selalu optimal sesuai dengan standar pabrik pembuatnya. Inilah kesimpulan dari kami dalam rangka pemeriksaan kerusakan-kerusakan komponen yang ada pada sistem kelistrikan sepeda motor. Menarik sekali ya pemirsa, apa yang tadi telah disampaikan oleh narasumber kita tentang bagaimana cara memeriksa atau memperbaiki kelistrikan bodi pada sepeda motor tadi. Tidak terasa tibalah kita di penghujung acara. Bagi Anda yang berminat dan tertarik untuk mempelajarinya lebih lanjut dan ingin mengikuti kursus keterampilan ini, Anda bisa menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat. Dan Anda juga bisa kunjungi website kami di www.infokursus.net. Nah pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan otomotif sepeda motor kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa Anda dapatkan setelah menyaksikan acara ini. Akhir kata, saya Malta Maresa, beserta kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Salam Info Kursus. Dan sebagainya, besaran arus yang diizinkan tertera pada kemasannya. Kemudian tipe yang kedua adalah sekring tipe botol, ya. Tipe botol itu adalah tipe model lama. Di sana terdapat kapasitas ampere yang diizinkan melalui sekring tersebut. Dan apabila terdapat hubungan pendek pada komponen, maka akan putus. Dengan demikian komponen tersebut akan aman. Kemudian komponen selanjutnya adalah kunci kontak. Kunci kontak. Nah, kunci kontak di sini berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik ke komponen yang membutuhkan arus listrik. Dalam istilah bahasa Indonesia adalah main switch atau switch utama. Kemudian komponen selanjutnya adalah saklar. Saklar bagian kiri, saklar bagian kiri atau left handle switch, ya. Di sini terdapat 3 saklar. Yang paling bawah adalah horn switch,
Yang bagian tengah adalah turn switch atau saklar lampu sen. Kemudian yang paling atas itu ada simbol yang menunjukkan jarak dekat dan jarak jauh, itu disebutnya adalah dimmer switch. Saklar bagian bawah yaitu horn switch berfungsi untuk mengaktifkan klakson, ya, mengaktifkan klakson untuk memberi isyarat ke pengemudi lain atau di jalan raya. Kemudian yang bagian tengah adalah saklar belok atau turn switch yang berfungsi untuk memberikan isyarat kepada pengemudi lain bahwasanya kita apakah belok kiri atau belok kanan, ya. Kemudian bagian atas adalah saklar dimmer switch, menunjukkan penggunaannya ketika menggunakan posisi lampu dekat atau lampu jauh. Kemudian selanjutnya adalah saklar yang ada pada bagian kanan. Perlu diingat pemirsa bahwasanya beberapa model, ya, motor terkini tidak lagi menggunakan saklar lampu, tapi langsung terhubungkan dengan generator yang ada pada rotor dan stator AC pada magnet. Biasanya motor keluaran 2013 sudah tidak menggunakan saklar lampu utama, tapi pada bagian bawah masih terdapat yang namanya saklar starter atau electric starter yang berfungsi untuk menghidupkan mesin menggunakan arus listrik. Kemudian komponen selanjutnya adalah kita lihat speedometer, ya, atau meter AC orang bilang. Di sini untuk berfungsi speedometer ini adalah menunjukkan yang pertama jarum pointer kecepatan, menunjukkan berapa kilometer kecepatan kita per jam. Kemudian terdapat lampu indikator lampu sen, ya, lampu sen menunjukkan belok kiri atau belok kanan. Ada beberapa indikator, ada yang menyatu ketika belok kiri juga indikatornya menyala, ada beberapa yang terpisah. Yang sebelah kiri menunjukkan indikator kiri, yang sebelah kanan menunjukkan ke sebelah kanan. Kemudian indikator yang warna biru adalah posisi indikator lampu jauh. Hal ini untuk menunjukkan bahwasanya pengemudi ia menggunakan posisi lampu high atau lampu jauh. Kemudian selanjutnya adalah fuel meter, menunjukkan posisi bensin apakah kosong, ya, setengah ataukah penuh, ya. Di sini akan menunjukkan jarumnya posisi E atau F. Bahan selanjutnya adalah disebutnya flasher atau flasher relay, berfungsi untuk membuat kedipan lampu sen ketika berbelok ke kiri atau ke kanan, ya. Dalam 1 menit terdapat 60 kedipan, berarti dalam 1 detik 1 kedipan. Kemudian komponen selanjutnya adalah stator AC atau spool orang bilang. Nah, spool ini letaknya bagian kiri umumnya pada kendaraan atau pada kendaraan matic pada sebelah kanan. Berfungsi untuk apa? Menghasilkan arus AC. Ketika mesin berputar akan menghasilkan arus AC, ya. Kemudian arus AC itu akan dirubah menjadi DC untuk mengisi baterai, ya. Yang dilakukan oleh namanya voltage regulator. Hubungan kontinuitas harus ada. Pemirsa, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan boklam lampu belakang. Apakah masih bisa digunakan atau tidak? Ada 2 cara pengukurannya. Yang pertama, Anda lihat secara visual, ya, dari filamen boklam tersebut. Apabila dia putus, maka filamen tidak terhubung. Kalau masih terhubung, kita masih bisa menggunakan pemeriksaan menggunakan avometer. Posisikan avometer pada posisi ohmmeter, hubungkan terminal positif avometer dengan ujung pada filamen. Apabila putus, dia tidak akan menunjukkan kontinuitas. Dan apabila filamen atau boklamnya masih bagus, maka pada avometer terdapat kontinuitas atau hubungan. Langkah selanjutnya adalah langkah pemeriksaan klakson. Nah, berhubung klakson di sini merubah arus listrik menjadi gelombang atau getaran menjadi suara, maka kita di sini harus kita hubungkan avometer pada posisi ohmmeter. Ukur salah satu terminal pada klakson, kemudian hubungkan pada terminal lainnya.
Apabila terdapat kontinuitas atau suara alarm pada avometer, berarti menunjukkan avometer itu masih klakson tersebut masih bagus. Selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan kinerja dari switch rem, apakah masih berguna atau tidak. Dengan prinsip yang sama dengan pengukuran kunci kontak, posisi avometer pada posisi O, hubungkan terminal alat ukur ke salah satu ujung dari saklar switch rem, ujung satunya lagi pada terminal satunya. Kemudian tekan switch rem menggunakan tangan. Apabila dia tidak ada suara atau tidak ada kontinuitas, berarti switch rem tersebut masih baik dan masih bisa digunakan. Yang terakhir adalah kita pemeriksaan adalah switch lampu. Yang pertama lampu dim atau lampu dimmer switch. Hubungkan posisi avometer seperti semula, posisi ohmmeter. Ukur pada ketiga buah terminalnya. Apabila pada alat ukur ada kontinuitas atau suara, berarti saklar dim, dekat dan jauhnya masih bagus. Kemudian selanjutnya adalah kita memeriksa saklar dari lampu sen. Saklar lampu sen itu adalah ada 3 kabel. Yang pertama adalah kabel yang berasal dari flasher, itu adalah bagian tengahnya. Kemudian ketika dibelokkan kiri, gerakkan saklar tersebut ke posisi kiri. Apabila ada hubungan, berarti saklar tersebut masih bagus. Dan sebaliknya, hubungkan terminal lainnya. Gerakkan saklar ke posisi kanan. Apabila ada suara atau ada hubungan, berarti saklar tersebut masih bagus. Kemudian selanjutnya kita ukur adalah horn switch, yaitu saklar klakson. Di sini kita ukur 2 hubungan dari terminal pada saklar, yaitu hubungkan avometer pada posisi ohmmeter, kemudian tekan klakson, tombol klaksonnya, ya. Apabila terdapat kontinuitas atau hubungan atau suara, maka saklar klakson tersebut masih dapat digunakan. Dengan demikian disimpulkan tombol klaksonnya masih standar dan masih bisa digunakan. Demikianlah pemirsa penjelasan dari kami mengenai pemeriksaan sistem kelistrikan bodi pada sepeda motor. Bagaimana pemirsa? Tidak sabar ingin tahu kelanjutan episode ini? Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Info Kursus. Pemirsa, Anda masih di Info Kursus dalam keterampilan otomotif sepeda motor. Dan masih bersama saya Malta Maresa dan narasumber kita Bapak Suryadi. Mari kita ikuti penjelasan selanjutnya dalam episode bagaimana cara memeriksa atau memperbaiki listrikan bodi pada sepeda motor berikut ini. Baiklah pemirsa, setelah kita memeriksa Ayo kita belajar bersama dan berkreasi bersama, mengejar cita-cita untuk masa depan cemerlang. Lebih smart bersama Info Kursus. Kini saatnya untuk kita menambah pengetahuan dan mengembangkan kreativitas untuk lebih maju dan Kursus. Ayo kita belajar bersama dan berkreasi bersama, mengejar cita-cita untuk masa depan cemerlang. Lebih smart bersama Info Kursus. Lebih smart bersama Info Kursus. Apa kabar pemirsa? Tentunya Anda dalam keadaan sehat dan baik saja bukan? Jumpa lagi bersama saya Malta Maresa dalam acara Info Kursus, sebuah tayangan yang memuat tentang beberapa keterampilan yang sudah ada di negeri ini. Dan Info Kursus kali ini
akan mengajak Anda untuk mengenal dan mengetahui lebih dekat lagi tentang keterampilan otomotif sepeda motor. Dan pada episode kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara memeriksa atau memperbaiki kelistrikan bodi pada sepeda motor. Pemirsa, bagi Anda pengendara sepeda motor, tentu pernah mengalami lampu motor mati atau klakson tidak berbunyi, bukan? Itu disebabkan oleh kelistrikan bodi pada sepeda motor Anda tidak berfungsi dengan baik. Bagaimanakah cara memeriksa atau memperbaikinya? Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan narasumber kita berikut ini. Baiklah pemirsa, kali ini kita akan mempelajari pemeriksaan sistem kelistrikan pada sepeda motor, di mana sistem kelistrikan bodi pada sepeda motor merupakan standar yang telah dibuat oleh pabrik pembuatnya. Adapun fungsi dari sistem kelistrikan sepeda motor yang terpasang pada sepeda motor berguna sebagai isyarat keamanan berkendara ketika malam hari, atau memberikan isyarat ke pengendara lain bahwasanya kendaraan kita akan berbelok. Dan selanjutnya adalah ketika ada orang kita harus beri isyarat klakson. Dan selanjutnya yang terakhir adalah ketika kita akan berhenti, pengendara di belakang kita akan mengetahui posisi pada lampu rem. Adapun jenis atau model sistem kelistrikan bodi pada sepeda motor terkini dibedakan menjadi dua macam, yaitu kelistrikan bodi sepeda motor yang menggunakan sistem fuel injection atau FI, kemudian sistem kelistrikan bodi yang masih menggunakan percampuran bahan bakar konvensional atau karburator. Di sini yang membedakan antara tipe fuel injection dan konvensional adalah biasanya terletak pada speedometer AC-nya. Di situ ada beberapa perbedaan. Sedangkan pada mesin yang konvensional, teknologi yang masih menggunakan teknologi analog, di mana sangat sederhana dalam pemeriksaannya. Pada dasarnya, kalau kita belajar mengenai listrik, itu yang harus kita ketahui yang pertama adalah sumber baterainya, sumber arus listrik, yaitu baterai. Baterai merupakan sumber arus listrik DC untuk mensuplai energi listrik yang dibutuhkan oleh kendaraan atau komponen yang membutuhkan arus listrik, seperti misalnya lampu depan, lampu sen, lampu belakang, dan lampu iluminasi yang terdapat pada dashboard. Tiap komponen itu bekerja berdasarkan fungsinya. Kemudian komponen yang utama yang ada di sini kita lihat adalah main switch, ya. Main switch di sini berfungsi adalah memutus dan menghubungkan arus listrik dari baterai ke komponen yang membutuhkan. Kita lihat bagi sisi kiri pada stang ini terdapat saklar, di mana di sini adalah yang pertama bagian tengah adalah saklar klakson atau horn switch. Kemudian bagian bawahnya adalah sen switch, ya. Kemudian yang paling atas itulah dimmer switch, yaitu lampu jauh dan lampu dekat. Pada bagian saklar sebelah kanan, sepeda motor yang tidak menggunakan main switch lampu, itu bagian bawah adalah starter switch yang berfungsi untuk menyalakan kendaraan menggunakan tenaga listrik melalui baterai. Karena ada dua cara, yaitu menggunakan kickstarter dan electric starter. Kemudian setelah komponen yang ada pada bagian front handle dari sepeda motor ini, kita coba periksa dari yang pertama adalah di sini adalah sumber arusnya baterai, ya. Baterai yang ada di sini berada di sebelah kanan bagian depan mesin, berfungsi sebagai sumber arus DC untuk keperluan komponen yang membutuhkan arus listrik. Kemudian selanjutnya adalah ada sekring, ya, atau pengaman arus listrik. Ketika komponen yang membutuhkan arus listrik terjadi hubungan pendek, maka arus listrik dari baterai langsung terputus. Dengan demikian sebagai pengaman. Kemudian komponen selanjutnya adalah main switch, atau dalam bahasa Indonesia adalah kunci kontak. Jadi berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik dari baterai ke komponen yang membutuhkan arus listrik 12 volt. Kemudian baterai di sini nanti akan terisi yang namanya adalah sistem pengisian yang dilakukan oleh stator AC yang ada pada bagian kiri di sini terdapat generator, ya.
generator menghasilkan arus listrik bolak-balik. Karena kebutuhan arus listrik bolak-balik tidak dibutuhkan di sepeda motor, maka dia harus dirubah dulu menjadi DC. Konsepnya adalah ada komponen yang berfungsi sebagai pengubah arus listrik, di mana disebutnya adalah dioda rectifier. Istilah bengkel umum adalah kiprok. Tapi dalam bahasa teknik sepeda motor adalah voltage regulator, di mana berfungsi sebagai alat mengatur besarnya arus listrik DC yang masuk ke baterai. Itulah komponen awal dari sistem kelistrikan. Bagaimana pemirsa? Anda pasti semakin tertarik untuk mengikuti kelanjutan penjelasan narasumber kita tentang bagaimana cara memeriksa atau memperbaiki kelistrikan bodi pada sepeda motor ini, bukan? Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa, Anda masih di Info Kursus dalam keterampilan otomotif sepeda motor, dan dalam episode bagaimana cara memeriksa atau memperbaiki kelistrikan bodi pada sepeda motor. Mari bersama-sama kita simak lanjutan penjelasan narasumber kita berikut ini. Baiklah pemirsa, berikut ini akan saya jelaskan alat dan bahan yang digunakan ketika kita melaksanakan pemeriksaan sistem kelistrikan bodi pada sepeda motor. Yang pertama, kita lihat bahan di sini ya. Bahannya adalah baterai ya. Nah, fungsinya adalah menyimpan arus sementara arus listrik DC untuk keperluan komponen-komponen kelistrikan yang ada pada sepeda motor. Baterai dibedakan menjadi dua macam, yaitu sel basah dan sel kering. Sel basah itu terdapat cairan elektrolit atau H2SO4. Kemudian yang tipe kedua adalah tipe kering. Dia juga mempunyai cairan H2SO4, cuman bentuknya adalah pasta atau gel. Maka disebutnya adalah baterai kering. Kemudian bahan selanjutnya adalah, kita lihat adalah sikring. Sikring di sini berfungsi sebagai alat pengaman sistem kelistrikan. Jadi sikring ini akan putus apabila terjadi hubungan pendek pada komponen yang dilewatinya. Ada dua macam tipe sikring yang digunakan pada sepeda motor. Yang pertama adalah tipe tusuk. Tipe tusuk itu ada beberapa warna ya. Warna merah itu kira-kira menunjukkan 10 ampere ya. Kemudian ada biru, kuning, bening. Voltage regulator itu berfungsi untuk apa? Mengatur tegangan yang masuk ke baterai. Dengan demikian baterainya agar selalu konstan berdasarkan beban mesin. Demikianlah tadi pemirsa adalah bahannya. Kemudian adalah alat pada sistem kelistrikan itu adalah sangat sederhana. Yang pertama adalah test lamp. Test lamp di sini kita hanya untuk mengetahui apakah ada arus listrik yang kita periksa dalam jaringan kabel bodi. Kita tidak mengetahui besarnya tegangan. Kemudian yang kedua adalah multitester atau avometer. Avometer di sini ada dua model. Yang pertama tipe analog, tipe jarum ya. Kemudian kita gunakan di sini untuk mengukur apa? Ada 3 macam satuan yang kita ukur. Yang pertama adalah voltase atau tegangan, yang kedua adalah tahanan, yang ketiga adalah kuat arus. Kuat arus dalam ampere atau miliampere. Demikianlah pemirsa alat dan bahan yang sudah saya jelaskan dalam pemeriksaan sistem kelistrikan bodi pada sepeda motor.
Bagaimana pemirsa? Anda sudah mulai paham atau makin penasaran untuk mengetahui kelanjutan pembahasan tentang cara bagaimana memeriksa atau memperbaiki kelistrikan bodi pada sepeda motor ini? Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Info Kursus. Pemirsa, masih bersama Info Kursus dan masih di keterampilan otomotif sepeda motor. Mari kita ikuti penjelasan narasumber kita selanjutnya dalam episode bagaimana cara memeriksa atau memperbaiki kelistrikan bodi pada sepeda motor berikut ini. Pemirsa, berikut ini akan dijelaskan cara pengukuran komponen-komponen pada sistem kelistrikan bodi sepeda motor. Yang pertama, kita ukur adalah baterai. Ukur baterai menggunakan avometer digital, hubungkan berapa volt yang tertera pada bacaan. Kemudian tekan hole untuk mengetahui ternyata hasilnya lebih dari 12 volt. Langkah selanjutnya adalah pengukuran sekring. Sekring di sini kita ukur apakah putus atau tidak dengan cara menghubungkan avometer pada posisi ohm. Apabila terhubung dengan baik, maka dia ada hubungan atau kontinuitas. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran kontinuitas dari main switch atau kunci kontak. Hubungkan avometer pada posisi ohm, kemudian posisi kunci kontak off, kemudian on kan. Apabila terjadi kontinuitas, berarti hubungan dari kunci kontak ini masih bagus. Selanjutnya kita periksa komponen pada sistem kelistrikan ini adalah kita lihat adalah pemeriksaan secara visual pada lampu bagian depan. Lampu bagian depan apabila dia sudah putus itu ada indikator berwarna hitam atau filamennya putus. Kemudian pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan dari bagian sebelah kiri switch pada sepeda motor ini, yaitu kita lihat pemeriksaan tombol klakson bagus atau tidak, maka kita harus membuka dari saklar yang ada pada ini. Dan selanjutnya ketika posisi avometer posisikan ke ohm, maka